Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Nah, jadi di video kali ini ya kita akan membahas ada seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Jadi kita akan lihat ya, siapakah dia. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang tak akan bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas darimu sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu. Meskipun kamu dan dia sedang terjebak dalam hubungan yang sangat rumit ya, tapi orang ini tidak akan pernah bisa kamu lepaskan karena orang ini sudah terlanjur dalam mencintai kamu sampai kapanpun. Dan di sini memang yang saya rasakan ya, kamu sama dia sepertinya sudah cukup sering ya melewati proses pahit manisnya kehidupan cinta. Bahkan yang saya rasakan kamu sama dia ini terlalu sering ya terjebak dalam situasi putus nyambung. Tetapi apapun yang terjadi, orang ini kembali ke pelukan kamu, yang artinya kamu dan dia punya energi yang sangat kuat dan orang ini tidak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun, gitu ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berusaha meminta maaf kepada kamu ya, karena kelakuan dia yang selama ini mengecewakan kamu. Ya, sejatinya orang ini tuh sangat sayang terhadap kamu, hanya saja orang ini punya sifat ego yang sangat tinggi ya, dan orang ini juga tipikal orang yang kurang sekali memperhatikan kamu. Sehingga yang saya rasakan, kamu sering banget merasa kesepian. Meskipun kamu ada pasangan, tapi rasanya kayak jomblo gitu ya, kayak tidak terikat dalam hubungan manapun. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah memperhatikan kamu, dan dia juga tidak pernah peduli terhadap kondisi kamu. Sehingga hanya kamu yang berjuang sendiri untuk mempertahankan hubungan ini, sedangkan orang ini nggak mau tahu karena dia terlalu berdealing dengan ego dia yang sangat besar. Dan saat ini kondisi hubungan kamu sama dia sangat abu-abu ya, artinya nggak jelas ya, bagaikan hubungan tanpa status. Kenapa? Ya di saat kamu ya sedang memperjuangkan hubungan ini, ternyata orang ini nggak pernah sadar gitu ya atas kelakuannya. Dan saya melihat ya dalam waktu dekat ya, orang ini akan meminta maaf kepada kamu, atau mungkin saat ini dia sedang berusaha ya memohon ampun ke kamu ya, meskipun kamu merasa kecewa sama dia, tapi kamu juga sayang ya sama dirinya dia. Oke, kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini sering banget ya membuat diri kamu merasa bingung. Kenapa? Karena kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sangat misterius. Ya, orang ini susah ditebak gitu ya. Bahkan kamu yang sudah cukup lama mengenal dia masih merasa kesulitan ya memahami apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Gitu ya. Karena di mata dia kamu tuh selalu serba salah gitu ya. Berbicara salah ya, mengalah pun juga salah. Intinya tuh nggak ada benernya di mata dia. Dan di sini saya melihat ya bahwa bagaimanapun juga orang ini tuh tidak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Karena sempat ya ada beberapa di antara kamu tuh yang ingin memutuskan dia, tapi bukannya putus, justru malah orang ini memohon maaf ke kamu, berharap agar kamu tidak meninggalkan dia. Ya, dan di sini yang saya rasakan memang energi orang ini tuh masih belum cukup stabil ya secara emosional gitu. Kenapa? Karena orang ini masih sering banget ya playing victim. Dia masih sering banget gitu ya terpengaruh dengan emosional dia ketika berdebat dengan kamu. Tetapi tidak selamanya seperti ini, karena akan ada sebuah fase di mana orang ini akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Jadi memang ya menjalin hubungan dengan dia ini dibutuhkan rasa kesabaran yang sangat ekstrim
ekstra. Kenapa? Karena kalau kamu nggak sabar gitu ya, yang aku rasakan tuh hubungan ini bakal jadi berantakan gitu ya. Dan kamu bertahan sampai di titik ini menurut aku tuh karena kesabaran kamu. Karena apabila orang ini jatuh ke tangan orang lain yang bukan kamu, sudah dipastikan bahwa hubungan dia tidak akan bisa bertahan lama gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini jauh di mata, dekat di hati. Karena kamu dan dia saat ini sedang menjalin hubungan LDR, hubungan cinta jarak jauh. Meskipun hubungan ini sangat berat ya, tapi orang ini sangat sayang. Dan orang ini tidak akan pernah menyerah untuk tetap terus memperjuangkan kamu, karena dia sudah menemukan titik kenyamanannya dia, yaitu kamu. Gitu ya. Memang di sini yang saya rasakan ya, yang membuat kamu jatuh cinta sama dia karena kamu merasa ada kecocokan. Kamu merasakan adanya chemistry yang sangat kuat, di mana orang ini tuh seperti mirroring ya dengan dirinya kamu. Meskipun nggak 100% sama, tapi setidaknya lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Gitu. Dan orang ini juga tahu ya bagaimana cara memanjakan kamu, sehingga meskipun hubungan ini LDR gitu ya, tapi kamu merasa nyaman dan jatuh cinta sama dia karena orang ini tahu bagaimana cara memperlakukan kamu gitu. Dan saat ini yang saya rasakan ya, dia sepertinya sedang berusaha mengintrospeksi diri atas apa yang salah di dalam dirinya dia. Karena memang akhir-akhir ini kamu tuh sedikit menjaga jarak dengannya, bukan karena membencinya, tetapi agar orang ini sadar gitu ya, bahwa ada tindakan dia yang akhir-akhir ini tuh membuat diri kamu merasa jenuh. Kenapa? Ya mungkin salah satunya orang ini sering mengingkari janji gitu ya, mungkin dia tidak bisa menepati ya waktu dia me time bersama kamu gitu ya, atau mungkin bisa juga di antara dia ini orang yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya sampai-sampai ya dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan, yaitu memperhatikan kamu gitu. Dan di sini yang saya rasakan ya, kamu dan dia ini tidak akan pernah bisa saling menjauh ya. Kenapa? Ya karena memang kalian ditakdirkan untuk bersama gitu ya. Meskipun jarak saat ini sedang memisahkan kalian, tapi hati kalian terasa dekat karena kalian berdua sama-sama saling mencintai satu sama lain. Wow, menarik ya. Oke, kita akan coba lihat lagi guys, siapakah dia, seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun ya. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini situasinya sedang tidak stabil ya. Mungkin ada masalah yang saat ini sedang terjadi dalam hidupnya dia, atau mungkin saat ini ya emosi dia sedang tidak stabil ya, karena ada sesuatu hal yang memberatkan pikiran dia sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua yang akhir-akhir ini sedikit berjarak gitu ya. Dan yang saya rasakan ya, meskipun saat ini dia sedang banyak masalah ya, tapi orang ini tidak ingin ya kamu ganggu terlebih dahulu. Artinya apa? Ya orang ini tuh nggak mau memaksakan diri berkomunikasi dengan kamu di saat dia sedang banyak tekanan. Karena apa? Untuk menghindari konflik-konflik baru yang tidak diinginkan. Karena kita tahu sendiri ya, ketika seseorang sedang banyak masalah ya, orang itu akan jadi lebih sensitif. Kita salah ngomong dikit aja bisa disalahkan, apalagi gitu ya. Ada perkataan kita sedikit saja tidak sengaja menyakiti perasaannya, itu akan menjadi konflik besar. Makanya orang ini nggak mau ya paksain diri buat berkomunikasi dengan kamu di saat emosional dia sedang tidak stabil. Karena memang itulah cara dia dalam menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Dan kamu juga nggak bisa ya menyamaratakan antara dia dengan orang lain. Karena dia ya dia, orang lain ya orang lain. Dia punya cara tersendiri bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dengan cara apa? Menghindar dulu, menarik diri terlebih dahulu. Baru ketika semuanya teratasi atau selesai, orang ini akan kembali ke pelukan kamu. Karena jika dilihat dari energinya ya, orang ini tuh sedetik pun nggak bisa melupakan kamu
Dan orang ini juga nggak bisa lama-lama terpisah dengan kamu. Hanya saja ketika ada suatu masalah yang memberatkan pikirannya, orang ini pengennya sendiri. Jadi saat ini yang dia butuhkan tuh sebenarnya hanya satu, rasa pengertian kamu. Karena orang ini tidak menuntut apapun dari kamu gitu ya. Yang dia tuntut hanyalah rasa pengertianmu atas keadaan yang saat ini sedang dia hadapi. Jadi itu sudah lebih dari cukup. Oke, kita lihat bottom decknya ya. Siapakah dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mempertimbangkan kamu untuk dia jadikan sebagai calon masa depan kehidupan cinta dia. Gitu ya. Meskipun saat ini dia masih belum bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi kalian berdua, yaitu bersatu dalam ikatan tali pernikahan ya. Tetapi orang ini suatu saat apabila dia sudah menemukan kekuatannya, tanpa kamu minta pun orang ini akan mewujudkan apa yang menjadi harapan dan mimpi kalian berdua. Karena memang saat ini yang saya rasakan di antara mereka tuh sepertinya sedang berjuang untuk mencari pundi-pundi rejeki gitu ya. Karena memang dia masih punya tanggungan. Di satu sisi dia menjadi tulang punggung keluarga ya, dan di lain sisi dia juga sepertinya itu masih punya peran tanggung jawab terhadap adik-adiknya dia. Mungkin untuk membiayai sekolahnya, untuk membiayai kuliahnya. Makanya dia nggak mau memaksakan diri untuk menikah dengan kamu di saat segala sesuatunya masih belum siap. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak ingin membebani kamu nanti ya. Dan dia pengen ketika dia sudah menikah itu dalam situasi yang memang sudah cukup matang seperti itu. Oke. Dan saya akan coba lihat di sini. Saya akan coba lihat bagaimana energi dia kepada kamu saat ini ya. Bagaimana energi dia kepada kamu saat ini. Saya akan coba cek dulu. Ini kartu juga sudah lumayan lama nggak pernah aku pakai ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa energi dia ke kamu saat ini ya. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini ya? Mohon petunjuk dan terima kasih. Oke. Oke, memang yang saya rasakan ya, beberapa di antara dia tuh saat ini sedang merasa takut ya untuk menghubungi kamu. Kenapa? Karena saat ini diri kamu tuh sedang kecewa sama dia. Kamu tidak ingin berkomunikasi dan kamu saat ini juga situasinya sedang menjaga jarak dengan nih orang. Kenapa? Ya karena kamu capek, kamu lelah gitu ya. Capek ngertiin dia terus gitu ya, berharap terus sama dia, sedangkan seseorang yang kamu harapkan tidak pernah mengerti akan perasaan kamu. Dan jujur di sini tuh emosi kamu sedang meluap-luap gitu ya. Emosi kamu tuh sedang membara-bara. Seolah-olah menggambarkan bagaimana sisi emosional kamu gitu. Dan saat ini yang saya rasakan bahwa energi dia tuh sebenarnya ingin gitu ya ngomong sesuatu ke kamu tapi takut gitu, karena dia sadar bahwa saat ini kamu tuh masih dipengaruhi ya dari sisi emosional gitu. Dia nggak mau justru malah masalah ini merembet kemana-mana. Makanya untuk saat ini dia nggak berani buat menghubungi kamu. Yang bisa dia lakukan hanya memantau kamu dari kejauhan. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Wow ya, saya melihat beberapa dari dia sepertinya lagi kangen sama kamu karena kalian berdua sepertinya sudah cukup lama ya tidak saling bertemu ya, karena kalian kan beda jarak, beda kota, bahkan ada juga ya yang beda negara ataupun beda pulau, sehingga membuat orang ini tuh menahan rasa rindu yang tak terlampiaskan karena perbedaan ruang, jarak, dan waktu. Dan di sini saya melihat ya bahwa gairah dia ke kamu begitu besar gitu. Bahkan saya melihat ya beberapa di antara kamu tuh saat ini berdealing dengan orang yang punya hasrat sensualitas yang cukup besar gitu. Mungkin dia sering banget ya di saat teleponan dengan kamu pancing-pancing hasratmu gitu ya untuk menuruti keinginan dia. Bukan karena dia mencintai kamu hanya karena nafsu, bukan. Ya dia nafsu sama kamu karena kamu punya daya tarik tersendiri dan dia merasa bahwa kamu adalah miliknya dia. Makanya ya di sini ada gairah yang sangat besar seolah-olah mencerminkan bahwa orang ini ingin sentuh fisikmu, memeluk kamu dan memanjakan kamu apabila dia sudah bertemu kamu secara langsung. Terus yang saya rasakan ya bahwa kamu tuh juga tipikal orang yang bisa mengimbangi gairahnya.
Makanya kenapa kamu sama dia sinkron ya, kamu sama dia mirroring. Karena kamu tahu apa yang dia inginkan gitu ya. Dan kamu juga tahu bagaimana cara membuat dia merasa nyaman. Sehingga apapun ya konflik yang besar terjadi dalam hubungan kalian, orang ini tidak akan pernah sanggup kehilangan kamu. Oke, kita lihat bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang, kita cek dulu. Ada konflik yang belum terselesaikan dan kalian saat ini masih terikat dalam sebuah hubungan, tapi hubungan yang tidak terarah. Artinya apa? Kamu sendiri meragukan status kamu sama dia itu seperti apa. Karena dibilang pacaran, tapi saat ini sedang berkonflik dan kalian saling tidak bicara. Gitu ya, dibilang sudah putus tapi kalian berdua masih ada ikatan gitu. Makanya saya melihat bahwa kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam sebuah energi hubungan yang gak jelas, hubungan tanpa status, hubungan yang tidak terarah gitu. Sebenarnya hubungan kalian ini masih sangat bisa diperbaiki asalkan dia mau ngalah gitu. Karena yang saya rasakan orang ini gak mau ngalah ya, dia pengennya selalu di atas kamu ya, dia pengennya selalu mengendalikan hidupmu ya. Tapi giliran kamu menasehati dia, dia nggak pernah ngedengerin ya sedikit pun kata-kata darimu. Dan di sini terlihat ya bahwa energi kalian tuh kayak monokrom ya atau abu-abu ya, menggambarkan tentang ketidakjelasan status hubungan ini gitu. Terus saya juga merasa ya bahwa kamu merasa tersakiti ya karena perkataannya, karena sikapnya, karena tindakannya, tapi nggak bisa kamu ungkapkan. Kenapa? Karena ketika kamu bersuara pasti ini akan menimbulkan kegaduhan baru. Daripada masalah ini berlarut-larut, lebih baik kamu ngalah dan bersikap diam agar orang ini menyadari kesalahannya. Ya, sebagian di antara kamu berdealing dengan orang yang usianya lebih muda ketimbang kamu ya, tapi sebagian nggak semuanya. Gitu ya. Kita cek lagi bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Oke. Saya melihat ya energi dia saat ini sedang membutuhkan kamu. Sepertinya dia sedang membutuhkan bantuan dari kamu karena memang selama ini hanya kamulah satu-satunya orang yang selalu support dia. Nggak tahu nih supportnya apa. Karena Ten of Coin ini menggambarkan tentang support secara materi. Artinya ya selama kamu berdealing dengan dia, lebih banyak kamu yang mengeluarkan materi ketimbang dia. Ya, dan kamu selalu support dia gitu. Ketika dia meminta bantuan, kamu selalu membantu dia. Tanpa kamu sadari ya, ternyata justru malah hal itu tuh dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Kenapa? Karena dia berpikir gitu, ketika dia sedang susah, dia selalu menggantungkan hidupnya kepada kamu. Jadi menjadi sesuatu hal yang sifatnya kebiasaan. Dan apabila hal ini tetap kamu biarkan, ya maka orang ini akan tetap terus berperilaku seperti itu. Ya, dan yang harus kamu lakukan, coba berhenti gitu ya. Aku tahu kamu tuh orangnya nggak tegaan, tapi kamu harus berusaha ya bagaimana cara mengendalikan rasa nggak tegamu demi kebaikan hubungan ini. Karena apabila kamu paksa terus-terusan ya selalu ada buat dia, selalu ngebantu dia gitu ya, dia akan kebiasaan dan orang ini tidak akan pernah bisa menghargai kamu sebagai pasangannya. Seperti itu. Kita cek lagi ya di sini. Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimana energi dia ke kamu sekarang? Bagaimanakah energi dia ke kamu sekarang? Wow, saya melihat ya. Ini justru malah yang nampak energi kamu. Kamu sepertinya merasa trauma terhadap orang ini. Ya, kamu trauma karena telah dibohongi. Kamu trauma ya karena pernah dihianati. Kamu juga trauma ya karena kebaikan kamu sering banget dimanfaatkan oleh dia gitu ya. Dan di sini menggambarkan tentang energi kamu yang merasa takut gitu ya. Ya kamu sayang sama dia, tapi apabila orang ini nggak mau berubah gitu ya, kamu juga merasa sulit untuk bisa melepaskan dia. Karena bagaimanapun juga orang ini tak akan pernah bisa kamu lepaskan. Kenapa? Karena energi kemelekatan kalian ini sangat kuat. Seberusaha apapun kamu berusaha menjauhi dia, dia akan mendekati kamu gitu ya. Dan di sini ya kamu sepertinya tak berdaya ya, kamu sudah diperdaya sama dia. Makanya kayak kamu tuh nggak punya kuasa untuk mengendalikan dia, untuk mengontrol dia gitu ya. Makanya di sini kayak kamu tuh harus bisa mulai bersikap tegas gitu ya terhadap dia, karena percaya ya sebagaimanapun juga orang ini tidak akan pernah bisa ya lepas dari kamu. Jadi kayak kamu di sini tuh harus punya kendali penuh atas diri kamu sendiri. Jangan pernah hidup kamu dikendalikan sama dia
gitu ya. Kalau udah menikah mungkin boleh, tapi kalau masih pacaran jangan, karena itu akan berpengaruh terhadap kondisi masa depan hubungan kalian. Jadi di sini kamu harus tegas ya. Jangan mau gitu ya kamu diperdaya lagi, jangan mau gitu ya kamu dimanfaatin lagi. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari hidupmu. Oke. Aku bagaimana energi dia? Sorry ya. Energi dia saat ini memang yang saya rasakan ini lebih nampak juga. Ini energi hubungan kalian. Lagi-lagi ada korelasinya. Saya merasa bahwa kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi yang menggantung. Banyak ya yang menggantung. Apakah hubungannya yang menggantung atau mungkin saat ini ya masalahnya itu blunder, menggantung gak jelas ya, ataupun mungkin saat ini kamu merasa digantung sama dia gitu ya. Yang jelas aku tuh merasa bahwa kamu sudah terlanjur berharap sama dia gitu ya. Tapi orang ini justru malah menggantungkan kamu dia dalam situasi kedekatan yang gak jelas gitu. Dan beberapa di antara kalian ini kayaknya masih PDKT-an ya. Dan kamu merasa bahwa saat ini terjebak dalam hubungan tanpa status gitu ya. Dibilang kita teman, tapi dia cemburu ketika kamu dekat dengan yang lain gitu. Dibilang dia pacar, tapi dia nggak pernah nembak kamu. Dia nggak pernah menyatakan perasaannya ke kamu gitu. Makanya kayak saya merasa gitu ya, kamu dan dia terjebak dalam sebuah hubungan tanpa status, tanpa adanya kejelasan, tanpa adanya ikatan. Tapi ketika kamu jalan dengan yang lain, orang ini cemburu, berubah sikap ke kamu, bahkan dia acuh tak acuh kepada kamu gitu. Jadi kan kayak kamu tuh ngerasa berdosa, loh gimana sih kita ini nggak ada ikatan tapi aku jalan dengan yang lain, kamu marah gitu. Bottom decknya kita lihat bagaimana energi dia ke kamu. Wow. Oke, saya melihat ya ada seseorang yang sepertinya sedang mencari perhatian ke kamu karena memang saat ini diri kamu merasa mengabaikannya. Kamu kesal gitu ya terhadap sikapnya dia yang gak mau ngalah, dan kamu juga capek memperjuangkan dia sedangkan dia gak mau berubah gitu. Dan saat ini di saat kamu mulai menarik diri, ternyata orang ini mencari perhatian dari kamu gitu ya. Saya merasa bahwa di sini tuh ada sesuatu hal yang pengen dia fokuskan, yaitu agar ngebuat diri kamu nggak bisa marah ya. Karena di sini kuat energinya bahwa kayak semakin gitu ya, semakin dia kejar kamu ya, semakin kamu membuat emosi dia gitu ya. Bukan karena dendam, tidak, tapi agar orang ini tuh mendapatkan pembelajaran gitu ya, agar kedepannya dia tidak menyepelekan kamu lagi. Oke, jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Buat teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik ya link tautan WA, WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Oke, bye.